Kalau kalian mencintai kita jangan dulu. Lalu nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu pun kalau sudah baca kalian semua. Kalau nanti masih ada yang belum baca nggak lanjut. Udah dibilang sama kalian lambat cepatnya jalan kelompok kalian tergantung kekompakan kalian sendiri. Bagaimana kekompakan kalian? Nah, tuh, begitulah cepatnya apa jalannya kalian. Oke. Sekarang dari sini. Apa itu fi'il mudhari sahihul akhir? Yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan alif musta'id wa jamaah yang masuk muqaddar. Apa itu tesnya? Adapun alif isnain. Nah, tahu apa itu aliful isnain? Nama atau sifat Enggak ada. ada padanya alif menggoda Apa panjang kali tuh waktu itu? Kamu apa itu alif isnain? Alif tasniyah. Saya jelaskan itu. Udah dibilang sama kalian. Semua penjelaskan ya, tanggung jawab kalian, bertanggung jawabkan. Bukan sekadar yang dari buku saja. Makanya itu saat kau mendengarkan udah bilang sama kamu. Saat kau mendengarkan apa yang nggak ada di catatan catat. Nggak harus dibilang kamu catat, baru kamu catat. Makanya itu ya bilang kalau pemain kecepatan menjelaskan kalian bilang kecepatan bisa minta tolong pelan dikit pelanin. Namun kalau nggak ada respon dari kalian berarti ya anggap aman-aman aja. Itu. Seperti itu. Ini nggak nyamakan maksimal ini. Kalau maksimal pasti tanya langsung jawab. Nah, alif menunjukkan 2 titik, alif isnain. Alif yang menunjukkan 2. Jamaah, apa itu jamaah? Kalian nggak ngapal kalian tuh. Jamaah. Silakan, kamu. Banyak apa? Banyak lagi. Kamu, ya mu'annasatul mukhatabah. Apa itu yang mu'annasatul mukhatabah? bukan perempuan ya? Apa? Perempuan kayak mana? Banyak perempuan. Perempuan yang kayak mana? Perempuan 1 orang, 2 orang, 3 orang yang goib atau mukhatab? 2 orang ya? 2 orang, silakan. Silakan dulu. Ya mu'annasatul mukhatabah. Bukan banyak perempuan ya? Untuk menunjukkan? Banyak perempuan Ya, silakan. Kamu. Ya mu'annasatul mukhatabah. Silakan dulu. Ya mu'annasatul mukhatabah. Udah bilang sama kalian, setiap kalimat yang di kitab catatan kalian jangan kan nggak ada yang paham. Kamu semuanya udah paham di situ, udah dibilang sama kamu. Di saat kamu mengulang pelajaran, jangan biarkan pelajaran berlalu begitu saja tanpa ada yang paham kamu. Jangankan 1 kalimat, 1 huruf aja kamu nggak paham tanya. Udah dibilang sama kalian, gimana kalian tuh? Ini kamu bilang kan aja, pemain contoh, kamu ketemu dengan ta'rif fi'il, apa itu fi'il mudhari sahihul akhir, bilang tidak bersama dengan atasnya, wa jamaah yang mu'annasul mukhatabah. Kamu nggak tanya di hati kamu, ada apa itu atasnya, wa jamaah yang mu'annasul mukhatabah. Padahal memang udah jelaskan.
Di saat kamu ulang-ulang nggak ada tanda-tanda seperti itu, kamu lewatkan begitu aja, itu namanya apa? Bukan orang cerdas itu. Orang cerdas gimana? Setiap kalimat per kalimat bertanya-tanya dia, wah apa itu tasniah? Apa itu jamaah? Apa yang menentukan khutbah? Menggali, sehingga itu ada rasa menggali terus, menggali terus. Makanya saat kamu di saat kamu membaca, lakukanlah pada dirimu sifat komentator. Komentator gimana? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini gitu? Itulah orang ciri-ciri orang yang cerdas. Bahwasanya di saat dia baca nggak menerima apa yang di buku terus secara langsung nggak. Namun selalu jiwa dia itu mengomentari. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Apa ini? Kenapa ini? Apa ini maksudnya itu? Itu tanda-tanda orang cerdas itu. Nggak menerima dengan apa yang dia baca. Selalu merasa ingin mengomentari, ingin tahu, bertanya-tanya terus. Udah dibilang sama kamu, jangan lewatkan satu kalimat pun kamu nggak paham. Nah, Yang masuki yang mana semua kabar menunjukkan mufrad muannas mukhatabah. ya betul. Tunjukkan satu. Apa itu mufrad? Ya terus satu. Ya itu artinya. Menunjukkan satu selain musanna, jamak dan semua khams. Ya apa? Ya muannasatul mukhatabah. Kamu bilang tadi mufrad muannas mukhatabah. Maksudnya gimana? Yang pelakunya seorang perempuan yang lagi lawan bicara. Bahwa apa? Ya muannasatul mukhatabah itu ya apa? Ya yang menunjukkan untuk satu perempuan lawan bicara. Untuk menunjukkan satu perempuan lawan bicara. Berarti apa? Alif tasniah itu masuk, perhatikan ya. Enggak tahu apakah aku jelaskan itu. Alif tasniah itu masuk kepada isim. Contoh, Zaidun menjadi apa? Zaidani. Masuk kepada fi'il, yansuru menjadi yansuroni. Masuk kepada huruf. Umpamanya babul Sod, sodani, 2 sod. Fa, wawun, wawani, 2 waw. Jadi alif tasniah itu masuk ke semua kalimat, baik kalimat berbentuk fiil, isim, huruf. Sementara jamaah itu hanya masuk kepada apa? Masuk kepada isim dan fiil. Isim contohnya apa? Zaiduna. Kalau fiil apa? Yansuru. Nah, kalau jamaah enggak masuk pada huruf. Enggak ada masuk pada huruf. Enggak ada wawuna, enggak ada. Fauna enggak ada. Contoh huruf ba, soduna enggak ada. Enggak. Udah. Itu apa? Alif tasniah wa jamaah. Ya muannasatul mukhatabah. Ya muannasatul mukhatabah itu masuk kepada apa? Hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Tadi kalau dibilang kepada fi'il tadi, kan dia bilang tadi, alif tasniah masuk kepada isim dan fi'il. Maksudnya fi'il apa? Semua fi'il berarti. Kalau enggak ditaksis, enggak dikhususkan dia. Berarti kalau dibilang fi'il saja, berarti semua fi'il maksudnya itu. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi contohnya apa? Nasoro. Alif tasniah itu. Kalau fi'il mudhari' yansuroni. Kalau fi'il amar unsuro. Nanti akan datang tasdidnya itu. Pokoknya apa? Kita simpulkan apa? Alif tasniah masuk kepada isim fi'il huruf. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Waw jamaah masuk kepada isim dan fi'il, baik fi'il madhi mudhari' amar. Loh, apa contoh fi'il madhi yang masuk ke jamaah? Nasoru. Apa fi'il mudhari' yang dimasuki? Contoh fi'il mudhari' yang dimasuki ke jamaah? Yansuru, yansuroni, yansuruna. Apa contoh fi'il amar yang dimasuki waw jamaah? Unsuru, uqtulu. Tuh. Terus ya muannas dan mukhatabah tadi kita bilang hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' saja. Berarti enggak masuk pada fi'il madhi. Enggak masuk kepada fi'il amar. Oke. Kamu. Berarti apa? Fi'il mudhari' tadi, sahih akhir. Dirafaqkan dengan apa?
Huruf ada domah. Maksudnya apa? Ketika rofa dia berarti apa Pak? Apa baris akhirnya? Apa pertanda rofanya? Domah ya. Doma dia. Kalau ketika nasab Kata ketika yang khopat kasroh. silakan sendiri. Kamu Domah ya. apa doma maksudnya? Ya ketika rofa domah ya. Hmm. Kena nasab asbun nun ya. Tiga Asbun Tinggal syul akhir. ketika nasab fatah ya. Ketika apa? Enggak ada ya. Hmm. Ketika jazam sukun ya. Sukun. Contohnya apa? Ketika Rofa. Ya semuanya. ketika rofa yang suruh, ketika nasab layat riba, ketika sukun lam yatrib. Yang apa satu kalimat aja bikin biar kelihatan kamu. Kalau kita rofa apa? Yang suruh Dengan nasab kalimat nasur aja bikin. layan surah Nah, ketika jazam lam yansur. lam yansur. Af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Bilang 5. Apa? Bilang 5. Apa ya? Apa itu yang lima maksudnya? Amuka zumalin. Abuka, kamu. Abuka. Hah? Apa itu af'alul khamsah? Bilang 5 ya. Apa itu bilang maksudnya? Apa itu takribnya fi'il yang 5? Enggak ada fi'il yang 5. Ya fi'il yang 5 gimana maksudnya? Kalau kamu bilang fi'il yang 5, berarti kamu tambah berarti fi'il. Sementara fi'il cuma 3, fi'il madi, mudhari, amr. Berarti apa? Mujaddid. Mujaddidun nahwi berarti. Yang baru nahu, ilmu nahu. Penemu ilmu baru. Bahwasanya fi'il ada 5. Dari dulu sampai hari kiamat fi'il cuma 3. Nah, Fi'il mudhari yang tidak masuk padanya alif tasniyah, fi'il mudhari yang tidak masuk padanya alif tasniyah. silakan sambung. Sambung. Buka ya kamu. Sambung. Taf'alana. Ya kan itu timbangannya. Yang AFP kan definisinya apa? Fi'il mudhari yang bersambung di akhir huruf ilat ya. Alif waw ya. Huruf ilat. Alif tasniyah waw jamaah dan ya mana fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah wa jamaah. Yang mana fi'il Kebalikannya tadi itu. Kebalikan fi'il mudhari syul akhir. Fi'il mudhari syul akhir, fi'il mudhari yang di akhirnya ada apa tasniyah wa jamaah yang mana huruf khatab dan huruf ilat. Kalau fi'il af'alul khamsah, fi'il yang ada di akhirnya alif tasniyah fi'il mudhari. Fi'il wa jamaah yang mana. Nah, kamu af'alul khamsah. Timbangannya apa timbangannya? Timbangan af'alul khamsah. Boleh bilang sama kalian ya. Di sini cara menghafal kalian udah berbeda. Kalau kamu menghafal di sini harus seperti Fatihah. Ini aja ditunggu-tunggu nggak dapat. Nah, maka kayak Fatihah itu dari manapun ditanya kapan hukumnya bisa menjawab. Kalau nggak kamu seperti itu, rubah lagi cara belajar kamu. Rubah lagi cara menghafal kamu. Rubah lagi. Di saat kamu merasa ayah saya udah paksain menghafal, namun sulit, 3 detik udah lupa, paksakan lagi. Kan itu proses namanya. Kalau dibilang sama kalian, otak kalian sebelum ke sini masih beku kali, belum encer.
Masih beku kali tuh, kayak es batu yang di kulkas sudah 10 tahun tuh. Masih beku kali. Kamu bilang kamu tabah, kamu udah ngapal saya, udah ngapal saya. Tadi lancar nanya, lancar. Tapi sekarang udah lupa ya. Pas tadi apa tuh? Pas waktu belajar lupa. Itu karena belum encer aja. Kalau udah encer tuh cepat lengketnya. Lengketnya itu lah nggak lupa lagi. Karena itu belum encer aja. Langsung paksakan lagi sampai berkali-kali. Inna Allah la yamal hatta tamallu kan dalam hadis itu. Sesungguhnya Allah itu nggak bosan memperhatikan kamu kecuali udah merasa bosan. Kalau kamu udah bosan tuh mengulang-ulang pelajaran itu, Allah juga bosan untuk memberikan hidayah kepada kamu, membukakan ilmu itu kepada kamu. Nggak usah lagi Allah bukakan. Namun kalau kamu nggak pernah ada bosannya untuk mengulang-ulang pelajaran, Allah itu juga nggak bosan-bosan memperhatikan kamu. Inna Allah la yamal hatta tamallu kan dalam hadis. Seperti itu. Kalau kamu udah bosan, udah merasa capek, udah Allah juga nggak bakalan memperhatikan kamu. Namun kalau kamu nggak ada bosan-bosannya, tetap semangat terus, udah itu nanti Allah bukakan keberkatan itu, dan Allah bukakan ilmu keajaiban dalam belajar itu. Nah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaf'aluna itu ketika rafa ya. Nah kamu al-khamsah ketika rafa kayak mana? Apa pernah rafanya? Ketika apa? Lip ya. Silakan. Wawai. Apa? Wawai. Silakan belakang. Al-khamsah ketika rafa apa tanda rafanya? Gimana kan itu? Ketika rafa sebutun dengan Ketika nasab. alifun nun. Ketika jasam. Alifun nun. Asbunun. Contohnya. Contohnya Ini. Ketika rafa, ketika nasab. Yaqtulani ya. Yaqtula. Maksudnya apa tuh? Yaqtula. Ketika apa ya? Enggak bikin timangannya semuanya. Yang 5 itu ketika rafa, yang 5 ketika nasab, yang 5 ketika jazam. Kalau ketika khobar tadi apa? apa tidak? Enggak ada. Kenapa? Karena enggak masuk khobar kabar fi'il. Maksudnya apa? Bikinlah tasya al-khamsah itu, contoh-contoh al-khamsah ketika rafa, ketika nasab, ketika jazam. Kayak mana lafaznya? Ketika rafa yaqtulani ya. Terus? Ketika nasab Enggak, semuanya dulu. Yang 5. Kamu enggak dapat timangan yang 5? Apa? yaqtulani Pakai lafaz falan juga enggak apa-apa. ya. Pakai lafaz yaf'alani enggak apa. Yaf'alani taf'aluna yaf'alina enggak ada yaf'alina. taf'alina Coba ulang lagi. yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Nah, itu ketika rafa, ketika nasab kayak mana? Dan yaf'ala taf'ala. Masukkanlah nasab. Enggak mungkin kan? An yaf'ala an taf'ala ay yaf'alu an taf'alu ay yaf'ali Yaf'ali. an taf'ali. Nah, ketika jazam Kajazam lam yaf'ala lam taf'ala ya taf'alu lam taf'alu ya Ah. lam taf'alu
Baru lam yaf yaftalia. Tiap kali. Lam yaftalia. Yang foto. Coba ulang. Lam yaf'ala Lam yaf'ala. Lam yaf alu. lam yaf la la yaf'ala. Dan taf'ala. Lan taf'ala ya lam yaf'ala lam taf'ala lam yaf'alu lam taf'alia. Silakan. Oke. Kamu fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'tal akhir apa itu? fiil yang bersambung padanya atasnya wajah yang masih mutabah. Apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Yang fiil yang bersambung dengannya dengan huruf ilat ya. Fi'il yang akhirnya huruf Ilat ya. ada berapa huruf ilat? 3 ya. Apa itu? Alif o ya. Alif waw ya. Oi. Ilat itu penyakit. Alif waw. Contohnya apa? Ya do ya. Hmm. Ya saya Hmm. yarmi ya. Kamu. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Ketika rafa apa tandanya? Ketika nasab, ketika jazam, ketika khobat apa? Jika rofa yakhsha, jika nasab Apa enggak? Apanya? Tandanya apa? ketika rofa dunia Nun. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Contoh tadi udah bilang ya da'u, yarmi. Yakhsha. Ketika rafa ini berdiri semua nih kayaknya. Kamu ketika rafa kan belum matang itu, padahal lu bilang baru ma'rifatnya, apalagi nanti apa namanya belum ma'rifatnya paling untuk bahasa Arab nanti itu nanti buat kalian kewalahan tuh. Mana kalian menghafalnya itu, padahal kalian banyak. Sekiranya kamu doang yang hidup ini, maksudnya yang satu kamu doang yang hidup di dunia ini masih masuk akal. Soalnya nggak ada teman kamu bertanya. Mau bertanya kamu ke pohon nggak mungkin. Ini setiap kalian ada temannya, sekelompok di kos masing-masing. Dan ada yang lebih senior dari kalian di sini. Kamu kalau kamu masih baru-baru bertanya, ya itu namanya malu, gengsi bertanya, gengsi belajar, seperti yang bilang la yanalal ilma mustahin wala mustaqbir. Tidak bakalan berilmu orang yang malu-malu dan orang gengsi. Enggak ada. Makanya kamu datang ke majelis sini, hilangkanlah sifat malu-malu kamu. Ataupun yang penting jangan hilangkan sifat, jangan kamu hilangkan kemaluanmu. Yang kamu hilangkan sifat kemaluan, sifat apa? Sifat apamu, malu-malumu. Kalau kemalumu jangan hilangkan. Apa tuh yang kedua, sifat gengsi kamu hilangkan. Enggak ada gengsi. Sudah dibilang sama kalian. Hadisnya apa? Sama-sama apa? Berdiri sama tegak. Tuh, maksudnya apa? Berdiri sama tegak. Enggak ada yang merasa lebih lebih senior, lebih ini. Enggak ada. Nah, kamu. Mbak apa ya? Lalu ada itu Eropa itu lah ya dulu. Apa namanya belum bilang ke contoh. Masih pertandanya. Af'al fi'il mudhari' mu'tal akhir. Di saat bersambung mu'tal akhir huruf illat, ketika rafa apa tandanya gitu loh.
Alif ya. Alif, emang alif itu pertanda rafa buat fi'il mudhari. Kan alif pertanda rafa udah apa? Tasniah doang kan? Terus ya kamu. Makanya udah bilang sama kalian tuh, kalian dikasih waktu kemarin agak banyak. Baru alif itu karena penting fokus apa sih itu? Penting fokus kalian situ. Karena di situ ada agak apa dikit, agak berbelit-belit sedikit tadi, nggak banyak. Hah? Dia tanda fi'il mudhari ketika rafa'nya disembunyikan pada ketika rafa semuanya. Iya apa maksudnya? Apa pertandanya? Apa? Tandanya ketika alif disembunyikannya ketika waw. Tandanya apa? Tanda rafa itu kan cuma 4, domah wa alif nun. Kalau dibilang tandanya tertanda rafa berarti kan 4. Dibilang kan pertanda nasab kan cuma 4. Pertanda rafa cuma 4. Pertanda nasab ada 5. Pertanda khafat ada 3. Pertanda jazam ada 3. 15 kemarin kita bilang semua pertanda ikrob. Nah, sekarang kamu apa ya tanya kamu apa af'al apa fi mu'tal akhir. Sebutkan tanda masing-masing, baik ketika rafa, ketika nasab, ketika jazam. Hah? Kalau ketika rafa apa? Ketika rafa dia tasnya. Terus nih. Ular ini katanya kamu. Kamu. Kalau dia ketika rafa doma ya. Doma kayak mana? Doma yang kayak mana? Emang kamu domakan akhirnya ya da'u? Doma yang bukan membuang huruf ilat ya. Ini kok bukan doma yang bukan ilat. Jadi kalau kamu belum bisa menjelaskan namanya sama dengan paham kamu dengan masih paham di buku, belum paham betul. Masih menghafal. Masih paham menghafal dia. Kan ini bisa menjawab ini kalau betul-betul paham dia itu. Paham dia mengaitkan materi ini ke materi yang ini. Makanya mungkin berdiri kalian semua ini. Karena pemahaman kalian masih dibilang bisa dikatakan 60% itu kalau ada. Udah dibilang sama kalian kayak kan materi kerja kan kayak rantai dia. Kayak rantai. Itu kamu duduk atau apa tuh? Singa. Sendiri. Dirobakkan, didomahkan dengan huruf ilat ya. Enggak ada. Laka. Sama. Dari merupakan patah ya. Sama. Domain takdir kan. Nah, pertama, ketika rofa dia itu di rofa pertanda rofanya apa? Doma yang ditakdir. Nah, terus ketika nasab Disembunyikan dia itu ketika tidak nyawa ya. iya apa? Dengan patah ya. Kalau waw sembunyikan ya. Sembunyikan kalau Kalau dinampakkan ya. kalau ya. Kalau ya dinampakkan juga ya. Terus mana apa berarti? Yang patah yang alif Nah, berarti apa? Ketika rofa tanda rofanya apa? Berarti fi'il mudhari mutal akhir. Berarti enggak? Fi'il mudhari mutal akhir ketika rofa tanda rofanya apa? Dhammah muqaddar. Dhammah yang disembunyikan. Kalau ketika nasab fathah disembunyikan kalau huruf ilatnya alif dan dinampakkan kalau waw dan ya. Kalau ketika jazam apa tandanya? huruf ilat ya. Hasbal bulat, silakan. Buang huruf ilat. Sebutkan contohnya. Ketika rofa, ketika nasab, ketika jazam. Tiga-tiganya. Baik huruf ilatnya waw, alif nun. Waw, alif waw ya. Ketika rofa, ketika nasab, ketika jazam. Sebutkan. Masih banyak ujian ini. Ujiannya kalau diperkirakan masih ada setengah lagi dari waktu yang kita ujikan.
Kamu. Yaksha yad'u yarmi. Itu ketika apa? Apa? Nah, ketika nasab. La yaksha Hmm. la yad'u la yarmi. La yad'u. Yad'u yarmi. Hah? Yad'u yarmi. Kamu. Jika roba yaksha yad'u yarmi. Hmm. Jika nasab kalau dia alif ya la yaksha. Hmm. Kalau dia wawnya la yarmiya la yad'u. Hmm. Ini Sam. Jika sama lam yad'u lam yarmi lam yaksha. Hmm. Kamu. Apa itu tasniah Nah itu atau musanna? menunjukkan dua. Kayak mana cara yang buatnya? Namakan alif dan nun ketika rofa dan ya dengan nun ketika nasab dan jar. Nah, kamu. Jamu Syakir Salim. Yang menunjukkan banyak. Contohnya apa? Contohnya. Contohnya Zaidani ketika rofa, Zaidina ketika Sayyidina Zaidainya Hmm. ketika dan nasab dan jar. ketika jasam. Kenapa? Karena jazm tidak masuk pada isinya. Paham. Jamak Muzakkar Salim ala jamak menunjukkan banyak untuk laki-laki dengan menambahkan waw dan nun, dan ketika nasab dan jar menambahkan ya dan nun. Contohnya muslimuna, ketika nasab dan jar muslimina. Muslimin. Kamu. Perbedaan musanna tasniah dengan jamak mudzakkar salim ketika khopat dan nasab. Itu kalau tasnya dengan menambah berbaris patah sebelum ya, berbaris kasroh sesudah ya. Kalau jamak berbaris kasroh sebelum ya dan berbaris patah sesudah ya. Silakan. Enggak. Kamu. Kalimat apakah di saat dia dikhofatkan barisnya fathah dia gitu? Kalimat apakah di saat dikhofatkan dia tandanya akhir fathah? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Kalau nggak beres ujian kalian gitu, kalau siapa yang nggak beres nanti ujiannya nggak ikut dia berapa? Kegunduran nanti, rencana kegunduran nanti. Sim yang nggak boleh. Nah, ada berapa sih mau? Siapa yang jawab tadi? Kamu. Bukan kira dia. Silakan. Kamu. Ada berapa semuanya? 9. Apa itu? Ijma' wazin adilan anis bima berpatin rokib wajib ijma' dari kamu Apa? Apa? Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rokib wazid ujumatan. dari kamu Apa? Dari kamu lah. Alwasbu buat kamu lah, silakan. Apa itu ijma? Tidak mentarjum. Apa itu mentarjum? Yang menunjukkan penundaan banyak.
Timbangan dengan mafa'ila dan mafa'il. Kamu silakan. Wazin apa itu wazin? Ijma' wazin adilan annith bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Wazin apa itu wazin? Menunjukkan wazin pada Enggak ada. Kamu Wazin fi'il. apa itu wazin fi'il? Nama atau sifat yang setimbangan dengan fi'il. Timbangan fi'il ada berapa? Ada 35. Kamu. Ijma' wazin adilan apa itu udul? Ijma' wazin adilan annith bima'rifatin. Jumlah ya. Apa? Jumlah 1 sampai 10 ya. Jumlah 110. Jumlah itu satu. Jumlah apa itu jumlah? Pengawas jumlah. Bilangan maksudnya. Enggak, maksudnya itu udul apa itu udul? Definisi udul dulu kan belum pembagiannya itu. Definisi udul dulu apa? Ta'rif udul. Bima'wazin adilan annith bima'rifatin. Rakib wazin ujmatan. Nah, kamu Nama atau sifat yang telah berubah dari bentuk asalnya. nama atau sifat yang telah berubah dari bentuk asalnya. Udul ada berapa? Apa itu? Nah, silakan. Apa itu tahqiq? bilangan 1 sampai 10 ya. Timbangan ala maf'ul. Nah, apa itu takdir? Nama setimbangan dengan wa'ala yang asalnya fa'il. Apa? Yang asalnya fa'il. Wa'ala ataupun ya Umar. Jadi ada anis bin ma'rifat, ada anis apa tak anis? Anis. Nama atau sifat yang Enggak apa itu anis dulu? Taknis kan? Taknis. Apa itu? Ya apa? Nama atau sifat yang menunjukkan apa ya? Perempuan ya. Yang perempuan. Nama atau sifat menunjukkan Perempuan. dia muannas. Kalau kamu bilang nama atau sifat yang menunjukkan perempuan, Hamzah nanti kamu bilang dia perempuan berarti. Si Hamzah. Kalau kamu bilang seperti itu. Makanya Pak, di saat kamu menghafal itu cerna, jangan sekedar menghafal. Saya kan udah bilang sama kalian, kamu itu menghafal setelah paham dulu. Menghafal setelah paham enak, nggak membosankan, dan cepat lengketnya. Namun kalau kamu menghafal tanpa paham, tak akan cepat hilangnya. Kalau kamu bilang contoh apa? Nama atau sifat menunjukkan muannas. Kan di antara taknis kan nama taknis siapa? Nanti bitak kan? Contohnya Hamzah. Berarti Hamzah itu berarti perempuan berarti. Nah, itu. Apa? Taknis. Nama atau sifat Kamu. Raja. Nama atau kata sifat yang bisa menunjukkan muannas ya. Yang bisa. Maksudnya apa maksud yang bisa? Nama atau sifat yang menunjukkan Padahal ini yang saya paket ini terutama paket penting ini. Karena berkaitan dengan kepada yang pelajaran akan datang semua secara keseluruhan. Apa? kata atau sifat yang Silakan. Kamu. Enggak ada. Nama atau sifat yang menunjukkan taknis. Bukan taknis. Terusan. Usana. Mana? Tahu ya? Kamu. nama atau sifat yang ada padanya bertanda perempuan ya. Yang ada tanya pertanda muannas. Nama atau kata sifat yang ada padanya pertanda muannas. Ada berapa tanda muannas? Ada berapa pertanda muannas dalam kalimat?
Pertanda kalimat itu mu'annas ada berapa? Ataupun taknis lah istilahnya. dua, Tak. Silakan dari kamu. 3. Apa itu? Hah? Apa itu yang 3? Menambah tak Terus. bil alif, tak bil ta dan tak bil makna. Udah. Apa itu taknis bita? Maksud taknis bita. Nah, kamu. Nama yang ada pada akhirnya tamar buto ya, baik itu nama laki-laki ataupun nama perempuan. Contohnya Abu Hurairah, Aisyah. Kamu. Taknis bil alif apa tuh? Yang menambah akhirnya alif ya. Alif apa? Alif apa? Belum lengkap. Kamu. Nama yang ada pada akhirnya alif surah atau alif mamdudah ya. Tambahan ya. Nama yang ada, nama atau kata sifat yang ada pada akhirnya alif, baik alif mamdudah atau alif maksurah. Udah. Apa itu alif mamdudah? Apa itu alif maksurah? Alif mamdudah adalah alif yang berbaris atas ya, dan ada hamzah sebelahnya. Itu apa? Mamdudah. Mamdudah ya. Maksurah? Kalau alif yang berbaris ya, ya. Eh? Alif yang berbaris seperti ya. Berbaris seperti ya, berbentuk. Iya ya. Berbaris seperti ya. Nah, kamu apa? Apa itu taknis bil makna? Nama laki-laki yang dipakai untuk ayat ini. Anis bima'rifatin rokib apa itu tarkil masih? Apa itu rokib? Apa itu tarkil masih? Dua nama jadikan satu. Warokib wazid. Apa itu wazid? Wajib jadatul alif dan nun ya. Apa itu jawab nun? Menambahkan alif dan nun. Nama atau kata sifat yang ada di akhirnya Alif tambahan alif dan nun. ujumah. Apa itu ujumah? Ajam ya, Itu apa maksudnya? selain Arab ya, selain Nama bahasa Arab, yang bukan buatan selain bahasa Arab ya. orang Arab. Yang ada sifat yang selain bahasa Arab ya, Dan bahasa Arab selain bahasa Arab ya. yang bukan buatan orang Arab. Ujumatan falwas bukota. Silakan. Kamu. Itu semua ismul syarif yang 9 tercegah bertanwin karena satu sebab, kadang-kadang karena dua sebab. Sekarang saya tanya kamu, di antara 9 siapakah yang tidak boleh bertanwin karena satu sebab dan siapa yang tidak boleh bertanwin karena dua sebab? Karena satu sebab itu sudah mental jumlah. Karena dua sebab selain sudah mental jumlah. Silakan. Nah, yang dua sebab itu, sebab yang pertama dipandang dari segi apa, sebab kedua dipandang dari segi apa? Kalau yang pertama dipandang dari segi lafaznya, baru yang kedua dari segi makna. Boleh, yang pertama itu maknanya duluan. Nah, oke. Maknanya itu antara apa? Memandang dari segi maknanya antara apa dia? Kamu? Alamnya dan wasfiyah. Apa? Alamnya dan wasfiyah. Apa itu alamnya? Ya, sesuai dengan sembilan. Kalau Sesuai dengan nama-nama yang 9. ada. Kamu? Silakan. Bahwasanya dari segi apa namanya, segi apa tadi pertanyaannya? Segi makna. Kalau apa yang pertama tadi katanya itu tercegah bertanwin karena dua sebab. Sebab yang pertama diperhatikan dari segi maknanya.
Maknanya itu antara dua kemungkinan. Apa tuh? Kamu? Alamiah dan wasfiyah. Apa itu alamnya? Alamiah nama yang sesuai dengan yang 9. Atau wasfiyah apa wasfiyah? Wasfiyah adalah sifat yang sesuai dengan 9. Antara alamiah atau wasfiyah. Antara nama dia, kalimatnya itu berbentuk nama atau berbentuk sifat, itu aja. Nah, yang kedua dari segi apa? Lapasnya, kayak mana maksudnya lapasnya? Sesuai antara yang adalah mana kamu tuh? Yang kedua dari segi lapasnya. Yang pertama dari segi apa namanya? Apa tadi? Makna. Yang kedua dari segi lapasnya. Maksudnya lapas gimana, Mas? Itu salah satu yang adalah lapas. Silakan. Oke, kamu. Nah, di antara yang 9 yang 9 itu supaya dikategorikan ismul ladzi dan apa namanya ismul musyrif ada berapa syarat? Ada 2 ya. Apa itu? Yang pertama dia tidak beralif lam, yang kedua dia tidak mudhaf ya. Dan pakai lam. Dan yang kedua tidak Untuk mudhaf. Kamu sebutkan contoh dalam Al-Quran, contoh isim mufrad. Kamu Dan udan atau banyak kamu lagi apa lagi? Hah? apa sip kamu contoh Simoni gelar itu mulai semua sampai apa kamu paham atau enggak? Kan kita bilang praktik gitu. Apa nggak dapat berdiri sila aku nggak paham kamu berarti apa itu mufrad kamu? Banyak sekali. Kamu al-ardu kamu Alkitab ya. Hah? Alkitab ya. Yang Alkitab. Kamu Minal masjid ya. Hah? Minal masjid ya. Minal masjidil haram al-masjid ya. Kamu Syamsu kamu ya Allah. Kamu Dia dengan surat. isimu berat dalam Al-Quran bebas 30 juz itu bebas kamu mau apa ngambil dari juz berapa dari surah apa apa contohnya apa itu isim mufrad? Kamu itu Aryan Syah itu ayat itu apa? Kamu itu modal menghafal, kau masih benar menghafal belum paham, belum terlalu paham, makanya cepat lupa. Nah kamu udah tadi. Kamu cepat 30 juz apa? 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 Al-lail ya. Kamu. Wal asr ya. Kamu. Alhamdulillahirabbil hamdu. Betul. Kamu.
Hah? Alam nas. Enggak ada itu diri kamu. Enggak ada. Sepele kau. Kalau ada kesempatan kedua kalinya banyak pilihan, enggak ada. Sepele kau. Kamu Ahad ya. apa? Ahad. Ahad. Nah. Contoh tasnya dari Al-Quran. Ya, saya jadi kamu. Atau dari hadis bebas. Udah diproduksi ini. Gak apa-apa. Karena tesnya jarang hafal Al-Quran. Karena kamu juga nggak hafal Al-Quran juga. Bebas. Nah, Rojulani. apa? Rojulani. Ketiga apa? Kita ropa dia. Hah? Rojulani. Hah? Kita nasab dan jarak. Hah? Nah. Kamu, contoh yang lain. Bebas. Musan atasnya. Jalan kalimat itu. Ketika rofa, ketika nasab, ketika jar. Cepatlah. Nah, kamu banyak sekali kamu. Muslimani, muslimina, muslimin. Musanna. Musanna. Atasnya. Muslimani terus. Muslimina. Muslimaini, muslimin. Kamu. Zawjatannya. Apa? Zawjatannya. Nah, terus. Zawjataini. Opat. Zawjataini. Nah, kamu. Zaidania. Hah? Zaidainia. Hah? Zaidainia. Muslimani, muslim Udah itu tadi. Jangan itu. mu'minani, Bu. mu'minani, mu'mimaini, Mukmimah ini. mu'mimani, Mukmimani. Mukmimani. Susah itu. mu- Mukminin. mu'minani, mu'minani, Terus. mu'minaini, Hah? mu'minaini. Nah, kamu. Dorbaini. Hah? Nasara ini. Nasari. Nasuro ini. Pilih itu. Amara ini. Amarina. Nah. Pertanyaan semudah itu. Kamu. Walamaini, Hmm. walamaini, Hmm. walamaini. Kamu. Baitani, baitani, baitani. Kotilani. Kotilaini. Ketika kopat. Kotilaini. Kamu. Jalisana. Hah? Jalisana. Hah? Jalisaini. Hah? Nasaraini. Apa? Nasarani. Hah? Nasarani. Kamu ya. Nasoro nih katanya Nasoro. Enggak ada udah selesai. Udah 2 kali kesempatan kamu. Lebih kesian kali. Nasarani. Apa? Bisa baik. Nasoro ini apa? Pil itu pil. Apa? Kita baik. Kita baik. Kita baik. Kita. Hah? Kita B. Ini ngapa? Hah? Silakan. Kamu.
Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Yatribani, yatribani, yatribuna, yatribuna, yatribina. Ketika khobar dan nasab, jazam dan nasab. Nasab dan jazam. Kalimat itu yang tuh. Ketika nasab, yatriba, yatriba, yatribu, yatribu, yatribi. Kamu. Wal khamsah. Siapkan, berarti kalimat lain kamu cari. Banyak sekali fi'il. Yansuruna, tansuruna, tansurina, yansuroni, tansuroni, Coba ulang dari awal. yansuroni, tansuroni, tansuruna, yansuruna, tansurina, Yang suruh tansuruna, yansuruna, tansurina. Ketika nasab. Layan suro, Apa? layan suro, layan suro, latan suro, latan suro, layan suro, latan suro. Kamu Yatazawwazani, tatazawwazani, yatazawwazuna, tatazawwazuna, tatazawwazuna. nasab jazam. Yatazawwaza, 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 tatazawwaza. Yatazawwaju, tatazawwaju, tatazawwaju. Kamu. Yaqtulani, taqtulani. Terus Yaqtuluna, taqtuluna. Taqtilina. nasab dan jazam. Nasab ayah. Antaktula, ayaktula, antaktulu, ayaktulu, antaktulu. Kamu. Takuluna, alina, Kok kayak Palina? Tadi aku Luna. yakuluna, takuluna. Ali, Ya Ali. alina, Ya Ali nah. Kok kecil telurnya? Yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujina, takhrujina. Ayakhruju, ayakhruja, antakhruja, antakhruju. Ayakhruju, antakhruju, antakhruju. Banyak kali itu. Yakhruja, Yakhruja. yakhruja, Anta khruja. takhruja, antakhruja. Ayakhruju. Ayakhruju, antakhruju. Takhrururutu. Ruru. Ruji. Kamu. Nasab anu jazam. Kalau ketika masuk sama jazam sama ya. Kan nasab dan jazam sama ya. Kamu. Kamu. yaftahana,
Heftahana. Ada heftahana. Yaftahuna. Ah, Yaftahuna. Yaftahu. tahu yang tahu. Yap tempe lagi belum. Belum ke situ, belum ke dasap. Masih ropak. Ropak dulu. Yaftahina. Yaftahina. Yaftahin. Hmm? Belum beres kamu ya. Ropak ayo beres. Nggak beres kamu. Yak maluna. Ah. Tak maluna. Ah. Yak malani. Ah. Tak malani. Beres. Yak maluna. Di laut itu. Yak malaini. Enggak ada yang melani. Yak malini. Enggak ada yang Madinah. Berarti yang kamu hafal di sini apanya? Huruf muroahnya apa, tambahan daerah apa? Itu yang perlu kamu ingatkan di situ. Kan di situ patokannya. Huruf mudorahnya apa, di akhirnya apa? Yak malani. Ya. Kamu. Tak. Kamu. Kena sakit kena asap. Lantat. Lagi. Nah, kamu. Udah tadi itu ya masalah hafalannya udah lewat itu. Terima yang lain. Enggak ada durbatani mas, enggak ada mundur gitu, mundur gitu. Udah tadi masalah itu bani. Ada yang durbatan enggak ada? Belum ada. Terus ya terima nih. Enggak ada. Terus kamu ulang. Ketika kamu belum paham mana tambahannya. Nah, silakan lanjut. Yaftahani. Taftahani. Udah tadi masalah ta. Tidak dapat di atas. Terus Yaftahani. Taftahani. Yaftahuna. Taftahuna. Taftahina. nasab dan jar. An yaftaha. An yaftahu. An taftahu. An yaftaha. An taftaha. An yaftahu. An taftahu. An taftahi. Jazam sama. Kamu. Tadriba ini tadribuna. Apa? Tadribu. Tadriba ini tadribu. Udah ada. Udah. Silakan duduk. Masih banyak yang belum kalian. Silakan. Masih cuma beberapa orang terengkan yang sudah yang lulus. Lainnya belum lulus itu. Nanti akan datang lagi ujian sekitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu udah baca bapak? Kamu baik. Kamu? Kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Babul marfu'ati minal asma'. Apa itu artinya? Bab isim-isim yang dirofakkan. Perhatikan ya, ini masih baru kita masuk pembahasan baru ini. Ini masih baru masuk pembahasan inti. Yang kemarin masih muqaddimah itu. Paket pertama itu masih muqaddimah. Mulai babul kalam sampai babul af'al masih muqaddimah itu. Masih muqaddimah, pemantik dia. Pemantik. Ini masuk baru bab inti dia.
Perhatikan. Babul marfu'ati minal asma. Bab tentang isim-isim yang dirofakkan. Maksudnya apa ini ya? Bab ini menjelaskan apa nih? Menjelaskan kapan saatnya isim itu dirofakkan. Kan kemarin kan udah lewat kita bahwasanya apa? Ikrab yang masuk kepada isim berapa? Rofa, nasab, khofat. Di waktu membahas ini kita bilang sama kalian, nanti akan datang saatnya kapan isim itu dirofakkan. Inilah saatnya. Inilah saatnya kapan aja isim itu dirofakkan. Kapan waktunya isim itu dirofakkan. Kayak manakah isim itu kita rofakkan. Nah itu. Kapan saatnya, kapan waktunya. Udah tuh. Itulah maksud babul marfu'ati minal asma. Kamu harus mengetahui per bab itu apa pembahasan di situ. Kamu harus tahu. Nanti ya tanya nanti ujiannya apa? Apa maksud babul marfu'ati minal asma? Nanti coba jelaskan aja bilangan. Siap-siap kamu. Apa maksud dari babul marfu'ati minal asma? Oh ini ayah sebuah bab menjelaskan bahwasanya kapan saatnya isim itu dirofakkan. Berarti waktu-waktu isim itu dirofakkan kapan? Ini saatnya. Ini saatnya. Ini saatnya waktunya isim itu dirofakkan. Kamu udah tahu tanda rofa kan? Tanda rofa ada berapa? 4 kan? Dhammah, waw, alif. Terserah mau dengan tanda apapun, baik tanda rofa yang dhammah, tasnya, alif, waw, nun. Terserah. Pokoknya dia senang dirofakkan. Kapankah kamu anggap isim dirofakkan? Ini saat. Kapan itu berapa? Di saat dia itu menjadi salah satu yang 7. Apa itu? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar, inna. Apa tuh? 2, 4 tabi. Apa itu tabi? Ini kalian nanti di rumah aku. Perhatikan ya. Berarti perhatikan. Di saat kalimat tersebut menjadi salah satu yang 7, berarti dia itu dirofakkan. Terserah mau bikin tanda ada rofanya. Iya beram, kalau memang dia isim mufrad bikinlah tanda rofanya dhammah kan. Kalau dia tasnya berbentuk tasnya bikinlah tanda rofanya apa? Alif. Tadi belum tanya tuh. Nun yang ada pada tasnya sama sukar siapa? Nun apa namanya? Iwan. Dari tanwin. Nun yang ada pada al khamsah apa namanya? Yaf'alani, taf'alani. Nun? Nun apa namanya? Kan memang juga nanti tadi itu. Nun apa namanya? Alamatul rafi, dun pertanda rafa. Gimana kalian? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alin, taf'aluna, taf'alina. Nun pertanda rafa, alamatul rafi. Nah perhatikan ya. Berarti apa? Di saat isim tersebut menjadi salah satu yang 7, maka dia itu rofa. Loh, karena ada yang 7, terus bagaimana kita menentukannya ya? Apakah dia fa'il, label fa'il akan datang ciri khas masing-masing? Akan datang ketentuan masing-masing. Kapan kamu anggap dia fa'il? Kapan kamu anggap label fa'il? Kapan kamu anggap mubtada? Kapan kamu anggap khabar? Akan datang ciri khas masing-masing. Maka ini bersambung dengan sebelumnya. Sekarang kita membahas, mungkin pertemuan ini udah jam berapa sekarang? Jam 7 kurang 5 ya. Kurang 5? Dengan 7? Jam 7 kurang 5 ya. Yang kita bahas mungkin yang 2 ini dulu. Biar nanti ini sepaket. 1, 2, 3, 4. Ya, hari apa ini? Udah, berarti Rabu, besok, nanti malam. Bisa-bisa nanti malam kita udah kelarkan sampai akhir kitab atau besok pagi.
Enggak, dua pertemuan lagi lah itu enggak. Dua pertemuan lagi. Soalnya tabit di Marfu ada 4-nya. Naat atau Tauhid Badar. Dua pertemuan lagi lah. Dua pertemuan lagi atau 3 pertemuan lagi kita udah selesaikan kitab Jurumiyah ini, kitab pertama, dan akan ujian. Pokoknya ntar kita minggu ini udah kelar ujian kalian. Sabtu depan udah kelar ujian kalian sekitab. Udah lancar semuanya. Jangan berulang-ulang lagi kalian ujian. Cukuplah saat ayat tentukan waktu ujian udah situ. Jangan kayak kemarin. Udah mundur berapa kali nih? 3 kali. Udah. Baru minggu kedua, minggu ketiga masuk kita kitab yang itu. Minggu keempat masuk kita kitab yang ketiga. Minggu kelima ujian 3 kitab sekaligus. Minggu keenam praktek bagi yang sudah lulus. Bagi yang belum lulus itu aja kerja di situ, ulang-ulang muter-muter di situ. Dan muter aja di situ. Berarti bisa nanti apa kelompoknya pecah belah ini. Bisa atau dikit itu. Kenapa? Siapa yang nggak lulus berarti nggak ikut judul praktik dia. Nah, perhatikan ya. Fa'il naibul fa'il. Fa'il naibul fa'il. Udah bilang sama kalian yang 3 kitab ini sabar dulu, menghafal banyak hafal dikit ini. Cuma 3 kitab ini dong banyak hafalan, lainnya nggak banyak lagi nanti. Sekarang kita membahas fa'il dulu. Fa'il. Bahas fa'il. Lihat dari situ deh. Perhatian ya. Apa itu fa'il? Pelaku. Pelaku apa? Perbuatan kan? Setiap ada perbuatan pasti ada pelaku kan? Setiap ada perbuatan pasti ada yang melakukan. Nggak mungkin ada perbuatan nggak ada pelakunya. Nanti kamu yang ketinggalan kamu belajar dulu sama teman-teman kamu. Ambil murah mereka. Nanti kalau ada waktu, kejar yang itu. Untuk menjelaskan sekaligus semuanya. Dulu tuh, perhatikan. Fa'il. Pelaku. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Sekarang ciri khas fa'il ada apa? Apa sih takrif fa'il itu? Isim. Berarti ciri khasnya ada 3. Yang pertama isim. Kedua dirofa'kan. Kalau dibilang dirofa'kan harus dengan domah kan? Baik dia dengan alif atau dengan waw. Tergantung kalimatnya kan? Berarti kalau umpamanya fa'ilnya berbentuk isim mufrad, tanda rofa'nya apa? Domah. Kalau fa'ilnya berbentuk tasnya, pelakunya 2 orang berarti apa? Alif dan nun. Kalau umpamanya pelakunya banyak laki-laki apa? Kalau pelakunya banyak perempuan apa? Yang mana disalim? Domah akhirnya muslimatu. Kalau pelakunya umpamanya apa namanya? Kalau pelakunya apa tuh? Asmaul khamsah apa? Pertanda rofaknya? Wow. Nah gitu loh, paham enggak? Berarti apa? Setiap ada pelakunya, lihat dulu pelakunya. Isim mufrad enggak? Mufrad enggak? 2 orang. Kalau mufrad berarti tanda rofaknya apa dong? Kalau tasnya tanda rofaknya apa? Alif. Contoh ja'a zaidani, zaidah kamu bilang tadi ja'a zaidanu. Karena kan rofa, kan menjadi fa'il ya. Jadi kalau menjadi fa'il kan tanda rofaknya itu apa? Alif. Paham tuh? Alif tanda rofaknya situ bukan dhamma karena tasnya. Berarti apa? Yang pertama ciri khas fa'il apa? Isim. Kamu udah tahu isim kan? Udah tahu isim. Udah lihat di bawah kalam. Makanya bilang kemarin kayak rantai ini. Udah tahu kamu isim apa itu isim. Yang kedua apa? Marfu. Dirofa. Apa maksud dirofa'kan? Ada situ tanda tanda rofa yang 4 salah satu yang 4. Kalau isim cuma 3 kan? Dhammah, waw, alif. Kan kalau nun itu khusus fi'il kan? Af'alul khamsah. Berarti apa? Ada situ salah satu tanda fi'il yang 3. Dhammah, waw, alif. Itu. Yang ketiga apa? Ada sebelumnya fi'il bina ma'lum. Sebelumnya fi'il bina ma'lum. Sebelum fa'il tersebut. Nah. Contoh. Qara'a Zaidun.
Qara'a Zaid ataupun qara'a. Kalau dua orang apa kamu bilang? Qara'a Zaidah. Kalau banyak Zaiduna. Nah, ini fa'il. Fa'il. Kenapa fa'il? Karena udah memenuhi ciri khas yang 3. Isim dah. Isim enggak ini? Apa tanda isim itu tan? Itu dari segi lapasnya. Dari segi maknanya bentukan orang, nama benda. Yang kedua apa? Marfu enggak ini? Nah, apa tanda rafa'nya? Kenapa kamu tahu rafa'kan? Karena ada dom. Ini. Ini. Waw dan nun. Yang ketiga, ada enggak sebelum fi'il maklum? Ada. Mana? Mungkin kamu belum tahu apa itu fi'il bina maklum kan? Nah, fi'il bina maklum, apa itu fi'il bina maklum? Selain fi'il bina majhul. Selain fi'il bina majhul. Kalau cara menerjemahkannya fi'il maklum apa? Awalan mi, qara'a membaca. Kalau majhul dibaca. Itu cara menerjemahkannya. Kalau maklum awalan mi, kalau majhul awalan di. Berarti apa? Tadi kita bilang fi'il bina maklum selain fi'il bina majhul. Berarti apa? Kamu perlu tahu dulu apa itu fi'il bina majhul. Perhatikan ya. Fi'il bina majhul apa ciri-cirinya nih? Bang, di sini. Ciri-ciri fi'il bina majhul. Apa ciri-cirinya? Ini pas nih. Hei. Apa ciri-ciri fi'il bina majhul? Kalau umpamanya fi'ilnya 3 huruf, contoh qara'a, maka nama awal kasrah sebelum akhir. kasar sebelum akhir. Quri'at. Dah. Kalau fiilnya diawali tambahan, contoh Awal dan tambahan, takallama. Maka dhamma awal dan huruf kedua dan kedua dan kasrah sebelum. berarti menjadi apa dia? Tukul lima. Kalau umpamanya diawali dengan hamzah wasal, contoh istakhroja. Roja. Huruf 3 dan ke atas. Dhamma awal Dan huruf ketiga dan kasrah sebelum akhir. menjadi apa? Ustukhroja. Ustukhroja. Dhamma awal ketiga dan kasrah sebelum. Ini tadi dari apa nih? Dari qara'a. Qara'a kan? Dari qara'a kan? Menjadi kuri. Nah, berarti apa? Ketentuan fi'il bina majhul cara bacanya gini. Pokoknya kalau fi'il bina majhul dhamma awal kasrah sebelum Akhir. cuma ada tambahan. Kalau umpamanya diawali ta, dhamma awal dan huruf kedua. Kalau kasrah sebelum akhir udah pasti tuh. Bagaimana bentuknya? Nah, ini kalau umpamanya diawali dengan hamzah wasal, dhamma awal dan huruf ketiga. Ustukhrija. Contoh inkasaro, banjulkan. Ungkusiro. Apa tuh? Apalagi? Ijtama'a. Wujudnya. Nah, ini. Loh, kan ayah di kitab kuning kan nggak ada barisnya ya? Kan nggak ada barisnya. Loh, bagaimana kamu bisa menentukan maklum atau majhul? Dengan korina. Tergantung korina. Apa tuh korina tanda-tandanya? Maksudnya apa? Cocoknya diartikan dengan awalan me atau awalan di? Redaksinya itu cocok diartikan awalan me atau awalan di? Berarti kalau cocok diartikan awalan di, berarti bacalah dengan cara baca majhul. Kalau cocoknya awalan me terjemahnya bina ma'lum. Loh, kamu tahu terjemah awalan me atau awalan di? Berarti harus kamu tahu makna kalimat tersebut apa maknanya. Contoh umpamanya aqoda, apa arti aqoda? Mengikat. Berarti kalau kamu nggak tahu aqoda, nggak tahu kan dia apakah mengikat atau diikat cocoknya kan? Berarti apa? Kamu harus tahu dulu terjemah dasar kalimat itu apa. Contoh aqoda umpamanya, kamu nggak tahu arti aqoda, mengikat. Berarti kalau umpamanya dari kamus, oh ini di kitab ini di ibarat ini cocoknya apa? Mengikat atau diikat? Oh berarti kalau cocoknya diikat berarti kita baca. Kalau umpamanya mengikat berarti baca aqoda. Nah gitu caranya. Berarti apa? Fa'il tadi adalah apa tadi fa'il? Yaitu apa? Di saat memenuhi kriteria yang 3 dan sebelumnya ada fi'il bina maklum ya, maklum. Apa itu fi'il maklum? Selain bina majhul. Kamu udah dijelaskan bagaimana cara memajhulkan fi'il, bagaimana cara mendeteksi fi'il, apakah maklum atau majhul. Udah dijelaskan. Nanti ayat-ayatnya itu sebutkan tata cara kamu mendeteksi fi'il di kitab kuning, apa maklum atau majhul. Kamu jelaskan itu. Udah tuh.
fa'il. Berarti qara'a Zaidun, qara'a Zaidani, qara'a Zaidun. Perhatikan ya. Fi'il fa'il kan? Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Perhatikan. Kadang-kadang fi'ilnya di sini, fa'ilnya di antara kalimat lain, boleh. Ini fi'il boleh ini. Fi'il, di sini fi'ilnya. Kalimat. Kadang-kadang di sini si fa'ilnya. Paham tuh? Paham enggak? Pokoknya dalam tatanan dalam jajaran di kitab kuning itu, fa'il itu enggak harus setelah fi'ilnya. Kadang-kadang dia di antara kalimat lain. Dibatasi ataupun dikasih jarak kalimat lain. Paham tuh? Nah, udah. Paham tuh? Nah. Pokoknya fa'il itu enggak mungkin sebelumnya. Karena di antara nanti kalau kalian masuk ke waqif nanti, di antara hukum fa'il itu apa? Enggak boleh terdahulu dari fi'il. Pasti di belakang dia. Makanya fa'il itu kalau enggak ada yang nampak pasti sudah tersembunyi. Makanya fa'il dua macam kan? Ada fa'il zahir, ada fa'il mudmar. Fa'il ada dua macam. Ada fa'il zahir, ada fa'il yang mudmar. Yang mudmar itu dua model. Mana penghapus? Tadi di sini. Yang mudmarnya dua model. Ada apa namanya? Baris. Ada mustatir. Apa itu baris? Nampak domirnya. Contohnya Dorobtu. Ada mustatir. Contohnya apa? Ya 1000. Ya 1000. Zahir jelasnya apa? Nasoro Zaidun. Ini kita masuk ke pembagian fa'il ya. Pembagian fa'il kan udah macam kan? Ada zahir, ada mudmar. Apa itu zahir? Apa itu fa'il yang zahir? Fa'il yang bukan berbentuk domir ataupun kata ganti. Jangan kau bilang fa'il yang zahir, fa'il yang nampak. Nanti berikan kamu itu. Berikan kamu. Fa'il yang zahir adalah fa'il yang bukan berbentuk domir seperti ini. Nasoro Zaidun. Mana fa'ilnya? Zaidun. Domir enggak Zaidun? Enggak kan? Enggak kan? Nah, inilah fa'il. Fa'il yang zahir ialah fa'il yang bukan berbentuk domir ataupun fa'il yang bukan berbentuk kata ganti. Nasoro Zaidun. Yang kedua fa'il yang berbentuk mudmar. Apa itu mudmar? Berbentuk domir. Nah, fa'il yang berbentuk domir itu ada dua model. Ada yang baris. Apa itu yang baris? Nampak. Nih, seperti drop tuh nampak enggak? Tuh. Ada enggak nampak? Nih mustatir. Contoh ya 1000. Mana fa'ilnya di sini? Disembunyikan. Takdirnya siapa? Yang ini dua model. Yang mustatir dua model lagi. Yang mustatir ada dua lagi. Apa namanya? Ini juga ada masing-masing ada dua model kan? Yang baris dulu berarti. Baris ada berapa? Dan Dua. Apa tuh? Muttasil. Ini muttasil maksudnya. Apa muttasil? Bersambung dengan fiilnya. Dorobtu. Kalau mumpasil enggak bersambung. Contoh apa tuh? Ya anta. Baris tuh. Anta. Ini katanya yang baris ada model muttasil, ada mumpasil. Yang mustatir ada dua model juga. Apa tuh? Jawasan. Apa maksud jawasan? Boleh saya sembunyikan. Wujuban apa? Wajib disembunyikan. Nah, ini ada berapa tempat? 5. Berapa tempat? 5. Berarti selain 5 tempat ini, berarti Jawa. Perhatikan ya. Jangan apa kamu pusing. Perhatikan, berarti apa? Fa'il yang menjadi domir ataupun domir yang menjadi fa'il ada dua model. Ada kala domirnya itu berbentuk baris dia. Apa baris? Nampak. Seperti ini, muttasil. Yang nampak itu dua model, muttasil sama Ada mustatir. Apa mustatir sembunyi? Yang mustatir dua model. Ada yang wajib disembunyikan. Wajib disembunyi? Apa maksud wajib disembunyikan? Enggak boleh kamu nampakkan. Kapan saatnya 5 tempat? Yang pertama apa? Fil amar mufrad mudzakkar. Contoh unsur. Apa arti unsur? Tolonglah. Mana filenya? Disembunyikan. Apa takdirnya? Anta. Enggak boleh kamu bilang unsur anta. Wajib disembunyikan antanya. Paham enggak?
Karena termasuk tempat yang wajib disembunyikan adalah fiil apa namanya fiil amar mufrad ataupun fa'il yang ada fiil amar pada fiil amar mufrad mudzakkar unsur anta. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Fiil mudhari yang diawali dengan huruf mudharah ta. Setiap fiil mudhari huruf mudharahnya ta untuk mufrad mudzakkar berarti apa? Wajib kamu sembunyikan dhamirnya. Contoh tansuru. Apa yang kamu sembunyikan situ? Anta. Apalagi? Fiil mudhari yang diawali dengan apa? Huruf mudharah apa? Hamzah. Untuk mutakalim dhamir sembunyikan situ apa? Ana. Ansuru pemanya. Yang juga adalah ansuru ana. Enggak boleh kamu bilang ansuru ana, enggak boleh. Wajib kamu sembunyikan. Terus berikutnya apa? Diawali dengan huruf mudharah nun. Dhamir yang disembunyikan situ apa? Nahnu. Contohnya apa? Nansuru. Nanti akan datang surat nanti masalah ini, dhamir ini. Dhamir disembunyikan apa? Nah? Enggak boleh kau bilang apa? Nansuru nahnu, enggak boleh. Wajib disembunyikan. Yang terakhir apa? Fi'il nanti akan datang ini, fi'il awal, nanti akan datang. Berarti apa? Berarti selain yang 5 ini berarti boleh-boleh saja kamu sembunyi. Contoh, ya teribu. Ini termasuk enggak? Mana failnya? Dhamir kan? Mustatir enggak? Apa takdirnya? Huwa. Huwanya boleh, wajib enggak disembunyikan tahu? Jawasan kan? Kenapa jawasan? Karena bukan termasuk salah satu yang berarti boleh kamu bilang apa? Ya teribu atau boleh kamu bilang apa? Ya teribu huwa. Boleh. Di saat dikatakan menyembunyikan dhamir itu boleh-boleh saja berarti boleh kamu nampakkan. Boleh kamu bilang ya teribu huwa ataupun ya teribu kamu sembunyikan. Udah. Boleh kamu sembunyikan ya teribu, boleh kamu sembunyikan apa? Ya kamu nampakkan ya teribu huwa, boleh. Udah tuh. Sekarang nih. Muttasil sama munfasil. Kita bahas dulu sekaligus semuanya masalah dhamir. Kan dhamir ada berapa situ kan di situ catatannya kan? Oke, contohnya kita. Ini. Berikan dulu. Kan di situ ada berapa kan? Dhamir ada berapa macam di situ? 2 kan? Dhamir baris dan dhamir dhamir baris ada berapa? 2. Apa? Muttasil ada berapa? 3. Enggak di situ? Ada. Marfu, majrur. Munfasil ada 2. Munfasil ada berapa? 2. Apa tuh? Marfu dan mansub. Berarti enggak ada dhamir baris munfasil majrur. Mustatir ada berapa? Ada 2 ya. Apa tuh? Jawasan sama wujuban. Ini ada berapa? 5 tempat. Ini yang perlu kamu tahu tuh. Apa saja lapas dhamir baris muttasil marfu? Apa tuh lapasnya? Muttasil marfu. Semua dhamir rafa mutaharrik. Ta, ti, tuma, tum, tunna, tunana. Terus apa lagi? Alif tasniyah wa jamaah. Dan yang muannatsatil mukhatabah. Dan apa lagi? Nun niswah. Ada berapa semuanya? Ada berapa semuanya? Dhamir baris muttasil mansub marfu. Semua dhamir pertama ada berapa? 8. Tambah alif tasniyah 9. Tambah jamaah. Tambah yang muannats mukhatabah. Tambah nun niswah. Berapa? 12. Berarti 12. Siapa tanya? Sebutkan lapas-lapas dhamir baris muttasil marfu. Berarti apa kamu bilang? Tati, tuma, tum, tunna, tunana, tunana, tunana. Atasnya wa jamaah. Ya muannatsatul mukhatabah. Niswah. Nun niswah. Sebenarnya di situ tunana itu di situ niswah itu enggak apa-apa. Ulang aja Pers. Udah, yang kedua apa? Dhamir baris muttasil mansub. Ada berapa ini? Lapasnya? Muttasil mansub ka,
ki, kuma, kum, kunna, hu, ha, kuma, hum, hunna, ya, sama, na. Berapa semua? Kak, hitung kalian berapa tuh? Jangan mas kalian tuh. Apa? Makanya nggak ada hitungan kalian, makanya kalian nggak jelas tuh. Ka, ki, kuma, kum, kunna. Kaki, kuma, kum, kunna. Hu, apa? Ha, hu, kuma, hum, hunna. Iya berapa? 12 juga. Muttasil majrur. Ada berapa lapasnya? Coba hitung situ. Bika sama juga tuh. Ini muttasil sama mansub sama majrur sama, lapasnya 12. Cuma benar apa? Dimasuki huruf jar. Contoh, berarti Pak, bika, biki, bikuma, bikum, bikunna, bihu, biha, jangan biha. Bihu, bihi, biha. Uku tahu tuh. Bihi, biha. Terus bihuma, bihum, bihunna. Terus bina. Ada berapa juga? 12. Sama dengan ini. Cuma dimasuk huruf jar perbedaannya. Terus dhamir baris munfasil marfu ada berapa ini? Anta, anti. Hitung dulu. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Terus huwa, hiya, huma, hum, unna. Ana berapa? Sama juga 12. Dhamir baris muttasil munfasil mansub ada berapa? Hitung. Iyaka, iyaki, iyakum, iyakuma, iyakum, iyakunna. Yahu, iya, yaum, ya, iyan. Ada berapa? Sama. Berarti masing-masing 12. Ini ada 5. Lapas-lapas domir yang harus disembunyikan ada berapa? Yang pertama apa? Anta. Yang kedua apa? Ana. Ketiga? Nahnu. Huwa. Yang filtajuk. Ya, anta 2 kali. Ini 2 berarti. Double kali 2. Ini semua harus kau pahami nih. Soalnya domir itu nggak ada lagi perkembangan di situ. Udah itu, beku dia. Kamu harus hafal masing-masing. Itu file ya. File. File udah lewat kita ta'rifnya. Ciri khasnya, pembagiannya, model-modelnya. Ya kan? Duluan enggak? Sekarang kita naibul fa'il. Perbedaan fa'il sama naibul fa'il cuma di mana? Di fi'ilnya. Kalau sebelumnya fi'il bina majhul seperti ini quri'a. Sebelumnya fi'il bina majhul, contoh quri'al kitabu. Berarti apa kitabu? Naibul fa'il. Jadi yang membedakan fa'il sama naibul fa'il di mana? Di fi'il sebelumnya. Kalau fi'il sebelumnya fi'il maklum, berarti apa? Seperti tadi. Kalau sebelumnya fi'il bina majhul berarti apa? Isim dirafa'kan menjadi apa? Berarti ciri khasnya 3 juga. Isim, ciri khas naibul fa'il, isim, marfu dirafa'kan, sebelumnya ada fi'il bina majhul. Jadi semuanya ketentuannya sama. Pembagiannya juga sama. Ada yang mustatir, ada yang baris. Pokoknya yang membedakan fa'il sama naibul fa'il cuma di fi'ilnya. Allahu ta'ala. Sekarang pertanyaan, silakan. Berarti siap-siap kalian ujian bab fa'il naibul fa'il. Sama di sini. Dan berkembang itu. Fa'il naibul fa'il. Dan baca-baca mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, sampai naat atau taukid badal. Itulah baca-bacaan kalian. Sampai naat atau taukid badal. Bacaan jangan lupa tuh. Bacaannya apa? Sampai naat atau taukid badal. Lancar baca tuh, berkali-kali baca. Berarti yang kamu penguasaan bab fa'il naibul fa'il, bacaannya yang itu sampai naat atau taukid badal. Baca dari fotokopi, baca dari risalah. Baca jangan sekali 2 kali.
Ada lagi silakan pertanyaan yang kurang paham. Kalau dia masatul khotbah kan belum dor ya. Hmm. Kalau unsuri yang tasbir amar itu apa? Ya ini. Ya masih mau khotbah juga. Oh berarti tadi apa? Yang makna khotbah masuk kepada fi'il mudhari dan fi'il amar. Tadi saya bilang lupa tuh. Yang waktu bertanya tadi ujian tuh masuk kepada fi'il mudhari saya bilang. Kayak fi'il amar juga masuk. Yang makna khotbah unsuri. Baru ya. Binafil amar kan pun hasbu bila hasbun non baca. Yang kasus ada yang masuk ini unsurinya. Enggak ada kan itu asbun di situ. Asalnya unsurina. Dibuang nunnya. Asbun nun di situ. Seperti kan asalnya itu kan asal fi'il amar kan dari fi'il mudhari kan. Tansurina asalnya itu tansurina. Masukkan amil jazam. Lam tan suri. Buang amil jazam dan huruf doa. Bisa nggak dibaca? Nggak bisa. Tambahkan hamzah unsuri. Binanya berarti apa? Hasbun nun. Karena sini itu apa? Lam tansuri apa? Tansurina. Tansurina. Yansuru yansuron yansuruna tansuru tansuron yansurna. Tansuru tansuron tansuruna tansurina. Masukkan amil jazam lam tansuri. Berarti membuang nun di situ binanya. Hasbun nun. Lagi pertanyaan silakan. Berarti kamu udah tahu nanti tadi fa'il. Nanti saat kita praktek jangan lagu bingung kamu mana fa'il mana ul fa'il. Dan fa'il itu nggak harus setelah fi'il. Dan model fa'il itu ada dua model. Berarti apa? Kalau kamu nggak nampak di kitab tersebut, nggak kamu nampak di situ di kitab fa'ilnya, berarti fa'ilnya sudah berbentuk domir yang tersimpan. Karena nggak mungkin ada fi'il tanpa ada pelakunya. Pasti ada pelakunya tuh, pasti ada yang mengerjakan. Berarti nanti cara mendeteksi gimana? Kamu udah ketemu fi'il bina maklum nih kitab kuning nih. Udah ketemu fi'il bina maklum nih kitab kuning. Berarti cara mendeteksi fi'il itu apa? Lihatlah kalimat setelahnya, ada enggak yang layak menjadi pelaku dari fi'il ini? Kalau ada layak berarti rofakkanlah dia, paham enggak? Nanti di saat praktek kita. Di saat praktek nanti di situ dah. Kapan kita mempraktekkan fa'il? Udah tuh. Berarti apa? Kamu ketemu fi'il maklum. Berarti apa? Lihatlah kalimat-kalimat setelah fi'il ini. Ada enggak yang layak menjadi Berarti apa? Kamu tahu layak atau enggaknya dari mana? Dari si makna. Kamu enggak tahu layak atau enggak. Kalau kamu enggak tahu terjemah fi'il itu apa? Terjemah kalimat-kalimat setelahnya itu apa? Enggak tahu kamu. Kalau kamu enggak tahu terjemahnya. Makanya nanti saat kita masuk praktek, saya akan jelaskan sama kalian tuh. Bahwasanya apa? Mufradat kitab kuning itu mufrad pasaran. Maksudnya apa? Di saat kamu apa saja mufrad yang baru kamu tahu, usahakan lengketkan langsung. Kenapa? Karena itu aja nanti diulang untuk lembaran berikutnya. Nggak banyak mufrad kitab kuning, nggak banyak. Itu aja diputar-putar. Makanya nanti saat kamu udah lumayan banyak baca, kamu nanti nggak perlu lihat kamus untuk yang lain. Karena itu aja yang diulang-ulang kalimatnya. Di saat kamu nempelkan langsung mufradat yang telah kamu temukan di kitab kuning, langsung kamu tempelkan di sini, udah nanti belum sampai satu kitab kamu baca, nggak perlu lagi lihat kamus saat baca kitab kuning. Cuma mungkin kamu lihat cuma bahasa-bahasa yang jarang aja, kalimat-kalimat yang jarang. Lain itu nggak perlu. Karena apa? Karena udah kamu tempelkan mufradnya di sini. Lagi pertanyaan silakan. Ujiannya kapan? Ya terus pertemuan berikutnya lah. Kenapa kapan-kapan lagi? Kenapa tanya lagi? Kan udah jelas itu. Nanti malam ya? Ya terus? Ya terserah lah. Kalau memangnya siapa yang menyanggupi ikut durian ikut. Kalau nggak menyanggupi ya udah terserah. Nggak ada. Nanti kabarnya nggak tahu. Ayah mau apa dulu ke Purba, ada pertemuan guru-guru bentar jam 9 ini. Berarti saya telepon temannya apa lisannya itu jam berapa berangkatnya kaitan telepon. Rencana nanti mau apa namanya, mau lihat tempat pemandian juga mana yang cocok, apa kolam renang atau ke sungai aja. Dan belum tahu gimana apanya. Pokoknya hari ini insya Allah siapa yang mau ikut ke sana, ada yang nggak mau ikut.
Yang mau ikut ada? Oh enggak ada berarti enggak. Antara enggak ikut atau enggak ikut masih bingung berarti. Kita pastikan aja berarti enggak ikut berarti. Kalau naik motor kan nggak cukup semua itu. Ya itu makanya ayah pikir gitu rencana ayah nanti usahakan mobil satu. Pak, maksudnya apa? Apa betul? Makanya benar-benar lihat. Juga kan kalau kita di sana bakar-bakar, bawa barangnya itu kan perlu juga. Bawa apa? Kita harus bawa dari sini semua. Gak mungkin kita angkatkan apa? Kita harapkan orang yang di sana menjadikan juga. Udah dari dia kebunnya, dari dia pula apanya semua. Gitu. Allah Ta'ala alam. Dari mana dapat yang 12 tuh? Aku kurang paham, aku ngayal aku, sebenarnya banyak ngayal aku. Dari